Tapi tiba-tiba dari arah belakangnya si Firman ini ada yang menepuk pundaknya. Dan ketika si Firman ini menoleh ke belakang, di situ dia melihat anak kecil tadi berdua berada di belakang si Firman. Dan waktu itu wajahnya si anak kecil yang adiknya ini menurut Firman itu sangat seram sekali karena ada muncul bercak darah di bagian pipi dan keningnya. Nah, spontan Firman ini langsung mengucap astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jalan Hidup Air 5 bersama saya Are. Pada tanggal 19 Mei tahun 2016, seseorang bernama Firman memiliki sebuah pengalaman yang cukup menyeramkan, dan ini dia alami sendiri, dan kisah ini dia ingat sampai sekarang. Beberapa waktu yang lalu, secara nggak sengaja, di samping tempat kerjaku ada sebuah bangunan yang cukup lama, dan bangunan ini dibongkar. Kemudian akan dibangun gedung baru. Nah, di situ ada beberapa pekerja yang memang mereka mayoritas ini berasal dari Jawa Timur. Nah, secara nggak sengaja di sore hari aku ngumpul di sebuah warung yang tepat berada di depan tempat kerjaku. Di sana akhirnya kita ngobrol, dan sampai akhirnya hanya tertinggal dua orang, aku dan Mas Firman ini. Dia ini berusia sekitar 35 tahun lah, karena kelahiran tahun 87. Pada waktu itu Mas Firman ini bercerita tentang suka duka merantau dan ketika dia kangen dengan kampung halaman. Dan kita ini ngobrol cukup lama, dan pada akhirnya entah kenapa obrolan itu terpancing ke arah cerita atau pengalaman horor. Jadi Mas Firman ini sudah berkeluarga. Dia punya seorang anak laki-laki dan seorang istri, dan mereka tinggal di kampung halamannya sana. Pada tahun 2016 yang lalu, Mas Firman ini yang memang sejak dulu ini bekerja di bangunan, entah itu menjadi kuli dan sekarang sudah menjadi tukang karena sudah cukup banyak pengalamannya. Suatu hari dia ini mengerjakan sebuah proyek bangunan yang ini diadakan oleh desa. Jadi ada program desa yang setiap tahun itu mendapat kucuran dana untuk membangun bangunan di tempat desanya tersebut. Nah, waktu itu membangun sebuah jalan tembusan yang dicor yang berada di desanya ini. Tapi sekitar jam 3 sore, Firman ini tiba-tiba ditelepon oleh istrinya. Dan waktu itu istrinya bilang kalau anaknya sekarang berada di rumah sakit. Yang rumah sakitnya ini berada di kota. Jarak dari rumahnya itu sekitar 20 km. Nah, Firman yang kaget, dia ini langsung izin kepada kepala kerjanya waktu itu untuk pulang dan menjenguk anaknya yang sakit. Nah, setelah pulang ganti baju, dia langsung menuju ke salah satu rumah sakit tersebut. Nah, pada waktu itu ternyata anaknya Firman ini, dia ini sakit tipes karena sejak semalam sebelumnya dia ini muntah-muntah dan badannya ini sangat panas. Dan akhirnya salah satu dokter di sana menganjurkan untuk rawat inap. Jadi di malam itu si Firman bersama istrinya menunggui anaknya. Setelah sholat isya yang ada musola di tempat atau di rumah sakit tersebut, Firman ini kembali naik ke atas untuk menengok keadaan anaknya yang sudah mulai agak membaik, tapi dia ini tertidur. Dan waktu itu suasana di rumah sakit tersebut menurut Firman ini yang tadi sore ini masih ramai, kalau malam ini ternyata sepi. Dan ketika dia naik dari bawah menuju lantai 2 tempat anaknya ini dirawat, dia ini ingat kalau di tempat parkiran ini memang tidak terlalu banyak kendaraan. Jadi dia berpikir yang rawat inap di rumah sakit tersebut memang tidak terlalu banyak. Sekitar jam 9 malam ternyata ada security
rumah sakit tersebut, mereka ini berkeliling dan menganjurkan agar hanya ada satu orang saja yang menunggui pasien. Jadi waktu itu Firman bilang kepada istrinya supaya dia menunggui anaknya, sedangkan dia akan mencari tempat tidur di luar. Nah, akhirnya si Firman ini sempat berkeliling. Pada waktu itu mungkin sekitaran jam 10 malam. Dia ini sempat berbincang-bincang dengan salah seorang security yang berjaga di antara lorong kamar pasien dan tempat karyawan rumah sakit tersebut. Jadi di sana ada sebuah lorong yang cukup panjang. Nah, setelah ngobrol cukup lama, akhirnya security ini bilang kalau masnya nanti bisa tidur di musola tapi di teras, atau bisa cari bangku kosong di sebelah kamar ujung. Di situ ada deretan tempat ruang tunggu orang periksa. Di sana bisa buat istirahat. Nah, pada waktu itu si security ini kemudian dia izin untuk berkeliling dan menganjurkan si Firman untuk cari tempat istirahat. Nah, akhirnya Firman ini turun menuju ke musola. Di sana dia sempat berpikiran untuk beristirahat di tempat itu. Ada beberapa orang di sana, tapi ketika dia cukup lama berada di teras musola itu, dia ini merasa sangat kedinginan karena cuaca waktu itu juga habis baru saja gerimis. Nah, akhirnya si Firman ini memutuskan untuk naik mencari tempat yang ditunjukkan oleh security tadi. Di sana dia menemukan deretan bangku yang biasa digunakan untuk pasien antri ketika mereka periksa di siang hari. Dan di sana tidak ada seorang pun yang berada di tempat itu. Jadi Firman yang hanya menggunakan jaket, tapi jaketnya ini cukup tebal jadi tidak sampai kedinginan, dan karena berada di ruangan, jadi tempat itu cukuplah untuk menghangatkan dia supaya dia ini tidur nyenyak. Walaupun perasaannya si Firman waktu itu tidak karuan, antara khawatir terhadap kondisi anaknya. Nah, mungkin sekitar jam 12 si Firman yang masih bermain HP ini kemudian dia mulai mengantuk. Dan ketika si Firman ini mengantuk dalam keadaan duduk, dia ini belum juga bisa tidur karena pikirannya mungkin masih kalut. Tapi pada waktu itu antara dia tidur dan masih terjaga, tiba-tiba si Firman ini mendengar suara anak kecil. Dan anak itu merupakan perempuan. Nah, suaranya itu dia ini seperti berlari, kemudian tertawa, dan sempat terdengar obrolan. Obrolannya ini sangat jelas. Nah, waktu itu si Firman ini yang masih terjaga walaupun dalam kondisi setengah tidur, kemudian dia berusaha memejamkan matanya karena dia itu pengen cepat tidur. Tapi suara itu semakin lama semakin dekat. Nah, akhirnya si Firman ini langsung bangun. Ketika bangun, dia ini sempat heran, loh, di rumah sakit kok ada suara seberisik ini tidak ditegur oleh security. Firman pun sempat berdiri, kemudian dia menengok ke deretan lorong yang dimana di situ ada seorang security yang berjaga yang sebelumnya ngobrol dengan dia. Tapi waktu itu Firman tidak melihat siapapun, hanya ada kursi kosong tempat dia jaga. Jadi si Firman ini kemudian kembali lagi ke tempatnya semula tadi. Nah, tak beberapa lama si Firman ini kembali mendengar suara seorang perempuan anak kecil itu tadi. Bahkan suaranya ini semakin keras. Dan akhirnya si Firman ini menengok ke arah suara tersebut yang berada di lorong sebelahnya yang menuju ke tempat praktek. Di situ dia itu melihat seorang anak kecil yang usianya mungkin 5 tahunan. Nah, anak itu pun sempat melihat ke arah si Firman ini. Bahkan dia ini sempat tersenyum. Anak itu sambil berjongkok di lantai seperti memainkan sesuatu. Tapi Firman ini sempat heran. Loh, kok anak ini bermain di sini? Kan di sana bukan tempat ruang perawat. Terus siapa dia? Nah, tak beberapa lama
terdengar dari arah ujung dari tempat lorong itu suara anak perempuan, tapi suaranya ini agak lebih besar. Dan suara itu memanggil anak kecil yang sedang jongkok itu. Firman yang semakin penasaran, kemudian dia menengok ke arah tersebut, dan dia ini melihat ada anak perempuan yang agak lebih besar dari anak tadi. Mungkin umurnya sekitar 9 atau 10 tahunan. Dan anak tersebut kemudian menegur si anak kecil tadi yang mungkin itu adalah adiknya. Dia ini sempat mendengar, "Dek, jangan berisik, jangan main di situ." Firman itu mendengar suaranya sangat jelas, tapi suaranya itu halus sekali. Nah, Firman kemudian tidak memperdulikan mereka. Dia kembali ke deretan kursi tadi bermaksud untuk tidur. Nah, ketika dia mulai merebahkan badannya di kursi tersebut, tiba-tiba anak perempuan yang kecil tadi, dia ini berlari ke arah Firman. Kemudian dia menengok Firman dan tertawa. Setelah itu dia kemudian melanjutkan lari ke lorong sebelahnya yang di sana itu benar-benar gelap, entah mungkin karena lampunya mati atau apa pada waktu itu. Dan tak beberapa lama, anak yang usianya agak besar yang mungkin kakaknya dari perempuan tadi, dia ini berjalan, dan berjalannya ini sangat pelan sekali. Tapi ketika sudah mendekati dari si Firman itu, anak itu terus menatap Firman yang posisinya dia ini sedang duduk. Jarak mereka hanya sekitar 2 meter. Dan waktu itu Firman ini sempat bertanya kepada anak tersebut, "Loh, Dek, kamu ngapain di sini? Kok malam-malam nggak di kamar? Kamu ini nunggu siapa di sini?" Tapi ketika ditanya tersebut, perempuan itu cuma tersenyum. Tapi senyumnya ini menurut Firman itu aneh, dan dia ini tidak menjawab apa yang dikatakan si Firman. Nah, Firman pun kembali lagi tanya kepada anak tersebut, "Kalau di rumah sakit jangan rame, nanti dimarahin satpam. Tolong adiknya dijaga ya." Nah, kemudian perempuan itu tiba-tiba mengangguk, kemudian berlalu menuju ke arah adiknya. Dan Firman ini yang tadinya mau tidur dalam kondisi ngantuk, entah kenapa waktu itu rasa kantuk ini tiba-tiba hilang. Dia tetap saja dalam posisi duduk dan berusaha untuk terjaga di malam itu. Tapi tiba-tiba dari arah belakangnya si Firman ini ada yang menepuk pundaknya. Dan ketika si Firman ini menoleh ke belakang, di situ dia melihat anak kecil tadi berdua berada di belakang si Firman. Dan waktu itu wajahnya si anak kecil yang adiknya ini menurut Firman itu sangat seram sekali karena ada muncul bercak darah di bagian pipi dan keningnya. Nah, spontan Firman ini langsung mengucap, "Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim." Dan tak beberapa lama, sosok 2 orang tadi mereka berjalan sambil tertawa cekikikan. Nah, yang menurut Firman ini menakutkan adalah bekas dari langkah kaki mereka itu merupakan jejak, dan jejaknya ini darah. Dan itu hanya terjadi dari langkah kaki si kakaknya tadi, karena mereka ini terlihat berjalan tanpa alas kaki. Dan kemudian mereka ini menuju ke sebelah kanan dari tempat duduk si Firman, yang itu merupakan tangga menuju ke bawah. Nah, karena Firman ini sangat ketakutan waktu itu, kemudian dia langsung berdiri dan menuju ke arah tempat security berjaga. Dan waktu itu memang securitynya itu sudah tidak ada. Nah, akhirnya mau tidak mau, karena Firman posisinya berada di lantai 2, dia harus turun tangga karena lift pada malam hari itu tidak beroperasi. Firman memberanikan dirinya karena dia ini tahu kalau 2 sosok tadi juga turun melewati tangga itu. Dan pada waktu itu, ketika Firman antara lantai 2 dan lantai 1, dia ini mendengar suara dari atas memanggil si Firman ini sangat jelas sekali dengan kata-kata, "Mas,
"Mas, Mas." Dan suara itu seperti dari perempuan anak kecil yang sedang ketakutan. Nah, akhirnya Firman ini tidak menoleh ke arah atas, dia ini berlari turun. Nah, sesampainya di lantai 1, dia ini melewati parkiran dan kemudian bermaksud menuju ke musola. Karena di sana dia ini ingat ada beberapa orang yang sedang tidur. Dan waktu itu Firman memang melihat ada 2 orang yang sedang tidur di teras musola tersebut. Nah, sempat duduk di teras itu, kemudian Firman ini melihat ke seberang jalan. Di sana itu ada sebuah warung yang kebetulan di malam itu juga masih buka. Akhirnya Firman ini menuju ke warung tersebut. Di sana ada seorang laki-laki, beliau ini cukup tua. Dan akhirnya si Firman ini memesan kopi untuk sekedar menenangkan dirinya. Tapi entah kenapa sih bapak-bapak tersebut melihat si Firman ini dengan tatapan tajam. Nah, akhirnya Firman ini bertanya kepada bapak tersebut, "Kenapa Pak kok ngelihat saya kayak gitu?" Nah, si bapak tersebut kemudian tersenyum dan berkata kepada si Firman, "Sampean jaga di rumah sakit ta Mas? Keluarganya yang sakit siapa?" Dan Firman pun menceritakan kalau anaknya ini sakit dan dia baru saja semalam berjaga di situ karena istrinya sedang berada di ruang pasien dan dia tidak diperbolehkan untuk tidur di dalam tempat pasien. Nah, akhirnya kemudian bapak-bapak tersebut bertanya lagi kepada si Firman, "Kok Masnya wajahnya pucat? Memang baru bertemu apa?" Nah, Firman ini kemudian mengusap-ngusap wajahnya menggunakan air mineral. Nah, kemudian dia ini menceritakan tentang apa yang dia alami di rumah sakit tersebut. Nah, kemudian bapak ini duduk tepat di samping si Firman dan menceritakan tentang sesuatu yang terjadi. Jadi bapak tersebut sudah menebak kalau si Firman ini bertemu dengan sosok anak kecil. Nah, si Firman akhirnya bercerita tentang sosok tersebut dan mereka ini ada 2 orang. Nah, bapak tersebut pun kemudian mengiyakan. Bahkan beliau ini menceritakan ciri-ciri 2 anak tersebut. Nah, akhirnya Firman ini yang awalnya takut, dia ini kemudian penasaran tentang kisah 2 anak kecil yang ada di rumah sakit itu. Nah, akhirnya bapak-bapak itu dengan santai menceritakan kalau bukan hanya sekali 2 kali beliau ini mendengar orang yang bertemu dengan 2 anak kecil itu. Jadi rumah sakit ini sudah berdiri sangat lama sekali, merupakan rumah sakit yang cukup tua lah di wilayah tersebut. Nah, sekitar tahun 99 pernah kejadian. Jadi waktu itu ada pasien, dia ini anak kecil. Nah, anak itu mengalami sebuah kecelakaan dan dirawat di rumah sakit tersebut. Nah, pada waktu itu sebenarnya anak ini sudah sadar, yang sebelumnya dia ini pingsan. Tapi ketika dia ini bangun kemudian tidak melihat siapapun di situ, anak kecil ini kemudian keluar dari ruangannya tersebut di malam hari bermaksud mencari keluarganya atau orang tuanya. Nah, sedangkan yang berada di ruangan tersebut hanya kakaknya yang usia mereka ini hanya terpaut beberapa tahun, dan kakaknya ini tidak mengerti tentang apa yang terjadi di rumah sakit itu. Dia hanya menunggui adiknya yang sedang sakit, dan ternyata waktu itu orang tuanya ini sedang pulang untuk mengambil barang-barang. Nah, ketika dia ini tahu adiknya ini keluar dari tempat itu, si kakaknya ini mengejar sambil berteriak untuk mengingatkan supaya adiknya ini tidak lari. Tapi waktu itu si adiknya ini sambil menangis memanggil nama ibunya dan sesuatu terjadi. Jadi waktu itu ketika anak itu menuju ke tangga yang memang pada saat itu tidak ada penjaga di sana, si anak kecil ini terjatuh dan akhirnya dia ini meninggal di tempat itu. Nah, dan waktu itu si kakaknya ini mungkin karena dia ini trauma melihat kejadian itu, dan
Setelah itu si anaknya yang kecil ini karena sudah meninggal jadi dikuburkan. Dan karena si kakaknya itu yang mungkin dia sudah trauma melihat kejadian seperti itu, dia ini mengalami sakit beberapa hari. Dan seolah-olah dia ini mengalami hal yang mungkin belum waktunya disaksikan atau dilihat, atau mungkin ada perasaan bersalah tidak bisa menjaga si adiknya ini. Dan setelah mengalami sakit beberapa hari, dia ini juga kembali dibawa di rumah sakit tersebut. Dan sialnya anak ini tidak tertolong dan akhirnya juga meninggal di rumah sakit itu. Dan cerita itu memang sudah lama berkembang antara orang-orang yang berada di rumah sakit itu. Jadi beberapa orang juga pernah bercerita kepada penjaga warung itu kalau mereka melihat dua anak kecil itu, yang walaupun mereka ini hanya kadang sekelebatan atau terkadang dia ini berjalan tanpa menghiraukan siapapun yang berada di tempat itu. Nah, itu adalah cerita yang dikisahkan oleh Mas Firman tentang kejadian tahun 2016 yang lalu. Dan dia tidak menyebutkan tempat dan lokasinya yang jelas. Dan memang kisah ini untuk pembelajaran. Jadi di setiap tempat, entah itu rumah sakit atau gedung apapun yang memiliki pernah kejadian seperti itu, mungkin jin-jin korin yang ada di tempat-tempat itu mereka masih ada di sana. Dan mungkin hanya orang-orang apes saja yang akhirnya melihat penampakan-penampakan tersebut. Jadi setelah itu Mas Firman ini langsung menuju ke musola. Dan setelah mendengar kisah itu, dia ini mendoakan kedua anak tadi supaya mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah cerita dari salah seorang teman lah yang aku temui di perantauan. Dan memang kita berasal dari daerah yang sama walaupun berbeda kabupaten. Dan terima kasih untuk Mas Firman tentang ceritanya yang sudah aku meminta izin untuk aku ceritakan di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan atau menonton video ini dengan cerita kisah horor nyata. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.